Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, Shalom. Puji Tuhan, saya sangat berterima kasih sekali atas undangan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan talk show pada malam hari ini. Ya, kontak person Pak Musa selalu mengontak dan membuat acara ini, dan juga Pak Tulai juga menghubungi. Terima kasih, dan tentunya ada Pak Ketua yang saya baru bertemu. Terima kasih atas perkenanan sehingga saya bisa boleh berbicara di hadapan Bapak Ibu saudara-saudara. Di PGTI saya tidak asing karena ketika saya masih menjadi ketua sinode, gereja kami juga anggota PGTI yang ada di Medan dan di Surabaya, dan tentunya saya sendiri juga di Makassar 14 tahun melayani di GKKA. Jadi PGTI sudah menjadi bagian juga dalam perjalanan pelayanan saya. Jadi senang, cuman di Jakarta tidak banyak gereja yang PGTI yang mengundang saya, lebih kepada pertemanan ya, karena saya lebih banyak traveling. Jadi Pak Tulai mengundang lebih banyaknya karena misalnya Pak Joni di GKY selalu di gerejanya karena persahabatan kami ya, lebih kepada persahabatan. Bapak Ibu yang kekasih, saya sendiri baru saja menyelesaikan pelayanan sebagai ketua sinode, dan sekarang pekerja atau pelayanan saya hanya seorang pengajar di STT Jeffrey Makassar. Dan saya senang sebenarnya dipanggil pendeta saja. Ada yang tanya waktu saya ditulis profesor, Pak, itu beli di mana katanya ya. Jadi ya, itu beli di mana? Karena memang ada banyak profesor bisa dibeli. Jadi saya bilang saya tidak beli, itu pemberian dari pemerintah, dari Menteri Pendidikan. Karena mengajar, terus mengajar dan diberi kesempatan oleh pemerintah untuk dianugerahkan guru besar. Bapak Ibu, saya kagum tadi dengan pujian, dan saya senang sekali melihat ibu-ibu yang sudah senior tetap melayani Tuhan. Luar biasa, sangat luar biasa. Kita beri tepuk tangan, kemuliaan untuk Tuhan. Semangat memberikan inspirasi buat kita, encouragement bahwa kita pun tetap bisa melayani terus sampai akhir hayat kita. Thank you Bapak Ibu semua yang kekasih. Dan saya diminta sekarang ini untuk bicara tentang pemimpin Kristen yang visioner. Saya sedikit modifikasi ke pemimpinan yang visioner, karena pemimpin memang sejatinya bukan tunggal tapi kolektif, kolegial, yang disebut kepemimpinan. Walaupun nanti tentunya pengembangan individu sebagai pemimpin sangat-sangat diperlukan. Sebelum kita membicarakan itu, mari kita membaca Alkitab dalam Amsal 29 ayat 18. Amsal 29 ayat 18. Demikianlah firman Tuhan, dialah orang yang berpegang pada hukum. Dalam bahasa Inggrisnya, bila tidak ada visi, kalau kita aplikasikan ini langsung kepada konteks kepemimpinan, maka sebenarnya kita mendapat dua pegangan sebagai seorang pemimpin. Sekalipun kita mungkin hanya seorang aktivis gereja, kita masuk kategori pemimpin. Karena dikatakan yang paling pentingnya adalah bila kita tidak ada visi, kita tidak menangkap visinya Tuhan, maka kita tidak bisa menjadi pemimpin. Artinya kacaulah, liarlah sebuah pelayanan itu atau organisasi itu. Jadi kata visi dari visi itu, seorang penafsir menyebutkan sebagai apa yang merupakan kehendak dari Tuhan, apa yang merupakan rencana ke Tuhan itu, masuk menjadi mental picture kita, menjadi sesuatu yang ada di benak kita, lalu dengan itu kita bisa menjalankannya. Tanpa itu, entah kita seorang pemimpin gereja,
entah kita seorang majelis diaken, kita tidak akan menjadi pemimpin yang baik. Ataupun dalam rumah tangga. Dan kata kunci yang kedua bagi seorang pemimpin adalah berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Para penafsir juga sepakat, kata hukum ini adalah firman Allah. Kalau kita membaca konteks kata hukum, selalu dalam perjanjian lama merujuk kepada Taurat atau yang kita aplikasikan sebagai firman Allah. Dengan kata lain, ketika kita menangkap visi, kehendak Tuhan itu hidup di dalam jiwa kita, pikiran kita, mental kita, maka kemudian ditambah lagi dengan komitmen kita kepada menjalankan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang berbahagia, blessed, diberkati Tuhan. Dengan memikirkan teks ini sebagai landasan kita melayani Tuhan, maka saya mau mengajak kita untuk memikirkan apa itu pemimpin yang visioner. Tentu pemimpin yang visioner itu adalah kemampuan seorang pemimpin untuk melihat masa depan dengan jelas. Lalu dia menetapkan arahnya yang bermakna, menggerakkan orang lain menuju tujuan melalui nilai, yaitu firman Tuhan, strategi dan tindakan yang bersifat konsisten, bukan hanya untuk keberhasilan dalam masa periode jabatan tertentu yang dia emban, tetapi untuk sustainability atau keberlanjutan. Dengan kata lain, Bapak Ibu, maafkan, dengan kata lain, pemimpin visioner adalah pemimpin yang berorientasi ke masa depan. Ketika dia menjadi majelis, ketika dia menjadi diaken, ketika dia menjadi hamba Tuhan atau aktivis dalam pelayanan KOR, paduan suara, dia tidak hanya beraktivitas, dia tidak hanya melakukan kegiatan rutin, mempersiapkan ibadah dari minggu ke minggu atau aktivitas dari waktu ke waktu. Dan itu akan menjadi sesuatu yang melelahkan. Kenapa bisa menjadi melelahkan? Karena dia tidak melihat untuk apa akhirnya. Semua itu dia buat. Tetapi seorang yang mampu melihat bahwa yang dilakukan ini berorientasi kepada masa depan, maka orang itu akan lebih bergairah lagi, lebih excited lagi dalam dia melayani. Karena dia berfokus kepada transformasi dan kemudian menerjemahkan kehendak Tuhan yang dia lihat di mental picture-nya atau di gambar mentalnya, kemudian menjadi realita yang dia kerjakan melalui orang lain. Dengan kata lain, kepemimpinan itu bersifat kebersamaan. Nah, dengan pemahaman seperti itu, maka kita melihat 5 elemen pemimpin yang visioner. Pemimpin yang visioner, mungkin dia seorang pemimpin KOR, diaken, seorang majelis, seorang pemimpin hamba Tuhan terutamanya, ketua sinode misalnya. Elemen clarity of direction, kejelasan arah. Gereja, Bapak Ibu, banyak orang membuat visi. Tapi setelah saya tanya ulang-ulang apa makna dari visi itu, akhirnya dia mengaku itu hanya dia terjebak menyusun untaian kata-kata yang indah, tapi dia tidak memiliki kejelasan kemana arah perjalanannya. Ini sangat berbahaya. Ketika Bapak Ibu menaruh visi sebagai orang yang pemimpin gereja, sinode gereja, maka Bapak Ibu harus tahu sesungguh-sungguhnya apa yang Bapak Ibu pikirkan dan mau dibawa kemana gereja itu. Jadi bukan hanya untaian gagasan, tetapi gambaran masa depan
yang kemudian dapat dipahami sekalipun dia hanya koster gereja. Dia tidak orang yang sampai level terbawah dalam struktur, maksudnya struktur pelayanan, memahami arah perjalanannya. Kalau tidak, kita menjadi sebuah aktivitas. Dalam rapat majelis GKKA, kalau Bapak Ibu tahu GKKA, Gereja Kebangunan Kalam Allah, anggota PGTI yang ada di Makassar, saya sering rapat. Dan rapat kami, saya tidak tahu Bapak Ibu punya rapat. Tapi rapat kami biasanya jam 7:30, jam 2 baru selesai. Jam 2 pagi. Dan orang sibuk rapatnya panjang, debat. Bisa karangan bunga ini naiknya jadi berapa? Tahun ini kita naikkan jadi 50.000, ini bisa jadi perdebatan yang panjang. Panjang sekali. Sampai jam 2, bahkan pernah sampai 2:30. Ya itu. Jadi luar biasa, melelahkan. Dan akhirnya setiap 1 bulan, Senin pertama tiap bulan itu saya biasanya stres Bapak Ibu. Karena sudah membayangkan jam 7:30 sampai jam 2. Tapi Bapak Ibu, akhirnya kita bertanya, mau kemana sebenarnya kita? Kita sibuk dengan detail-detailnya, sibuk dengan aktivitas, tapi arahnya kemana? Mengapa banyak ketidakpuasan dalam kepemimpinan? Karena kita sibuk dalam aktivitas, tapi lupa memberi arah. Inilah elemen pemimpin yang visioner. Pemimpin visioner yang kedua elemennya adalah memiliki orientasi masa depan, future oriented. Pemimpin tidak terjebak kepada kegiatan rutin per tahun. Tema tahunan itu penting. Kegiatan itu tidak bermaksud untuk ditiadakan. Tetapi kita harus mampu mengantisipasi perubahan, membaca tren, menyiapkan organisasi sebelum krisis itu terjadi. Pak Bambang Budianto, seorang dari Bilangan Research Center, mengatakan kekristenan sedang menurun di Indonesia. Ini fakta. Anak muda sudah meninggalkan gereja hari ini. Ini kita harus jawab Bapak Ibu. Tidak bisa kita terus beraktivitas tanpa memeriksa apakah kita sudah memikirkan siapa yang akan duduk. Dalam konferensi gereja Kemah Injil kami, sinode kami, kebetulan saya sudah tidak lagi, waktu pertemuan kami di Hong Kong, gereja kami gereja yang paling besar di Hong Kong, gereja Injili yang paling besar. 108 gereja di Hong Kong saja, mengirim misionari 105 di seluruh dunia, membiayai misionari dengan biaya sendiri. Negara yang mengirim misionari terbesar untuk Asia. Tapi mereka mengatakan, sekarang pendeta mereka semuanya di atas 50 tahun. Tidak ada yang di bawah 50 tahun mau menjadi pendeta. Wah, kaget sekali. Kalau Bapak Ibu nanti ke Hong Kong ada stasiun kereta namanya North Point, ada namanya North Point Alliance Church. Bapak Ibu melihat minggu orang kebaktian seperti ular gantrik. Tapi mereka bilang begini, kami sedang prihatin karena tidak ada pendeta di bawah 50 tahun yang mengabdi di gereja kami. Kami sekarang kedatangan imigran dari China. Dan kami sekarang kewalahan mencari pendeta-pendeta yang cakap berbahasa Mandarin, bukan hanya Kantonis. Ini contoh, mereka sibuk dengan kegiatan mereka, mereka lupa memikirkan bagaimana mempersiapkan generasi berikutnya. Kejelasan arah menjadi elemen orientasi masa depan, menjadi elemen kedua di dalam kita berbicara tentang pemimpin yang visioner. Elemen ketiga yang penting adalah kemampuan menginspirasi.
inspirational influence. Maka saya minta hamba-hamba Tuhan yang ada di sini, bapak-bapak gembala, hamba-hamba Tuhan, contoh penginjil-penginjil di sini. Mari kita berkhotbah. Tentu kita mau taat kepada eksegesis. Kita mau menjadi ekspositor yang baik dalam khotbah. Tetap itu baik sekali. Tetapi minta pesan itu Tuhan. Tuhan, berikan aku 2 kalimat, 3 kalimat yang menginspire jemaat. Yang membuat jemaat dijamah, lalu mereka tergerak. Saya tidak hanya cukup mengeluarkan kata-kata, menyampaikan pesan, tetapi bagaimana saya menjadi seorang yang mempengaruhi. Di dalam dunia market disebut influencer. Tapi kita mau menjadi orang-orang yang menginspirasi. Karena apa? Hanya mimbar ini yang bisa membuat orang tergerak. Kita tidak bisa menyuruh orang aktif. Hanya membuat orang berubah dengan dia melayani. Tapi orang yang dijamah oleh Tuhan, dia tahu visi Tuhan, lalu dia tangkap menjadi mental picture dia, lalu mewarnai cara dia berpikir dan kemudian dia waktu dia menyampaikan pesan Tuhan itu, ada kalimat-kalimat yang dia menjadi inspirasi, yang membuat orang berkata, Pak Pendeta, saya mau mengubah, saya mau bergerak, saya mau terlibat dalam pelayanan. Ini yang kita butuhkan. Ini yang kita mau. Elemen yang ketiga, jangan sampai kita tidak bisa menginspire orang. Mungkin itu termasuk cara kita bicara. Mungkin itu termasuk cara kita bergaul. Tahun 2023 dalam konferensi gereja kami sedunia. Maka di Korea, di Seoul, Korea. Sekarang pendeta-pendeta Korea itu, muksanim itu sangat resmi berpakaian. Seperti bapak-bapak ini ya di atas. Saya jadi malu tadi, hanya saya yang pakai baju batik Bapak Ibu ya. Itu semua resmi, woi, dasi semua lengkap. Tapi 2023 saya datang, pendetanya sudah pakai kaos Bapak Ibu. Sudah pakai kaos. Saya bilang, kenapa muksanim ini sekarang pakai kaos, pakai jeans? Oh sekarang kami mau duduk di warung kopi, di kedai-kedai kopi yang gereja selalu ada kedai kopi sekarang. Kalau Bapak Ibu melihat mereka buat itu. Kenapa? Karena gereja Korea juga menurun. Di mana mereka kehilangan banyak anak muda. Lalu seorang teman saya, dia bilang begini, kalau saya berjas berdasi, anak muda langsung lari. Dan saya tidak bisa berbicara kepadanya, menginspire dia. Hari ini saya harus mengubah cara outfit saya. Tapi Bapak Ibu tolong gara-gara itu jangan Bapak Ibu rubah ya. Pertemuan berikutnya tetaplah pakai jas. Gagah. Apalagi Pak Yantulai semakin muda. Semakin muda saya lihat. Karena kami kenal lama beliau. Jadi tidak ada putih rambut sedikit pun. Foto yang diberikan kepada saya itu 10 tahun yang lalu. Jadi sudah berbeda sekali. Kemampuan menginspirasi. Bapak Ibu cek. Apakah Bapak Ibu telah memiliki kemampuan untuk menginspirasi. Itu elemen ketiga. Elemen berikutnya, elemen transformatif saya tidak terjemahkan karena itu akar kata bahasa Inggris. Artinya, dia tidak hanya membuat sistem itu berjalan, tetapi mampu mengubah, memperbaiki, dan membawa organisasi ke level berikutnya. Bapak Ibu tahu enggak kemana gereja ini akan kita bawa? Gereja kita dalam penelitian-penelitian terakhir pasca pandemi, Bapak Ibu sudah pasti tahu, hamba-hamba Tuhan sudah baca riset yang mengatakan bahwa gereja kita harus hybrid. Digital adalah sebuah hal penting harus digarap dan juga gereja in person
itu penting sekali. Kesehatan mental misalnya menjadi tema besar gereja hari ini. Karena apa? Banyak sekarang jemaat kita sakit secara mental. Ini fakta yang kita harus hadapi. Banyak Bapak Ibu. Gara-gara masalah itu akhirnya mereka lari ke game online, pinjaman online, apalagi macam-macam namanya itu. Semuanya itu luar biasa. Dan Indonesia sudah termasuk adiktif soal TikTok dan sebagainya, itu nomor tinggi 10 besar di dunia. Dan dulu kita khawatir anak-anak kecanduan HP, sekarang emak-emak sudah kecanduan HP, ya. Bapak-bapak juga. Sehingga banyak sekali ibu-ibu, bapak-bapak sudah gara-gara scroll radang sendi banyak sekali, ya. Ini masalah besar, ya. Artinya, Bapak Ibu yang kekasih, saya hanya ingin menceritakan dunia kita berubah. Maka kemana kita bawa gereja kita? Transformatif apa ya? Transformasi apa yang sedang kita kerjakan? Beranikah kita memikirkan sesuatu out of the box yang dapat menjangkau orang-orang Tionghoa yang ada sekarang di dunia digital? Mereka adalah orang-orang yang sangat hebat, sangat luar biasa, mempengaruhi jutaan, puluhan juta anak-anak muda dengan influence trading mereka apa saja, banyak sekali. Kesehatan, bahkan mereka sudah masuk ke dunia politik. Gereja melihat ini sebagai, katakan, inilah peluang pelayanan yang harus kita jangkau. Elemen transformatif adalah elemen visioner untuk kita melihat ada perubahan mendasar dari dunia yang kita hadapi hari ini. Dan elemen yang terakhir tentunya adalah elemen apa? Elemen yang kita sebut berfokus kepada sustainability. Artinya keberlanjutan. Seorang yang mengatakan dirinya pemimpin Kristen yang visioner, pemimpin gereja yang visioner, majelis yang visioner, paduan suara, aktivis yang visioner. Mereka yang mengatakan dirinya pemimpin sinode yang visioner selalu bertanya, apakah yang akan terjadi setelah saya tidak memimpin? Ini penting. Saya mengakhiri jabatan sebagai ketua sinode selama 10 tahun. Kami memikirkan sustainability-nya, baik secara manajemen, baik secara manusia sumber dayanya, maupun bagaimana kita memikirkan menumbuhkan generasi baru di dalam pelayanan. Itulah yang disebut pemimpin. Pemimpin tidak hanya menjalankan tugasnya lalu berkata sudah selesai, nanti terserah pemimpin berikutnya dia urus. Ada pemimpin begitu Bapak Ibu, tapi tidak di Jakarta, di Kalimantan ada. Selesai dia jabatan sekretaris umum di wilayahnya, selesai dia menjabat, dia hapus semua file-file di komputer. Dia bilang biar sekretaris yang baru buat file baru katanya. Cara buat surat baru. Bayangkan Bapak Ibu. Dia tidak memikirkan lagi. Mungkin karena dia sakit hati tidak terpilih lagi. Gitu ya. Tapi Bapak Ibu, ini ekstrim sekali. Ekstrim, tidak ada di sini. Tetapi sustainability bukan soal itu saja. Sustainability adalah bicara tentang siapa orang berikutnya yang kita garap. Kalau tidak ada orang di antara kita, kalau kita semua sedang memutih rambut, kita harus khawatir. Ada apa dengan gereja kita? Jangan-jangan kita perlu memikirkan orang baru dalam pelayanan. Saya pernah berkhotbah di sebuah tempat, kota kecil, Leicester namanya di Inggris. Agak ke utara, disebut Leicester. Saya suka sekali diminta berkhotbah. Dan saya senang karena saya bisa menjadi berkat. Dan saya sudah berpikir terbang dari Jakarta ke London, berharap mendapat orang-orang yang antusias. Saya memang mengikuti conference di sana.
Tapi pada waktu minggu saya khotbah, saya kaget, semua putih rambutnya. Tidak ada satu pun anak muda. Ada satu anak muda pianis, cantik sekali. Ternyata itu anaknya pendeta. Ya sisa itu saja. Tidak ada yang lain lagi. Wah, saya bilang ada apa? Teman saya bercerita tahun lalu ketika saya email dia, bagaimana dengan gereja di mana saya melayani. Saya excited, setiap Natal dia mengirim newsletter, dia bilang sekarang kami sudah sisa sangat sedikit dan kemungkinan kami akan tutup. Sedih mendengarnya. Tapi jangan salah, gereja-gereja di Eropa, gereja-gereja suku atau gereja-gereja imigran banyak bertumbuh. Tapi gereja natif, gereja-gereja orang-orang Eropa sendiri mengalami decline, ya, mengalami penurunan yang sangat signifikan. Inilah menjadi tantangan pemimpin visioner. Bagaimana kita menciptakan orang-orang ke depan. Oleh sebab itu, marilah Bapak Ibu yang ada dalam pelayanan gereja kita, bangunlah sistem, siapkanlah penerus. Bukan hanya menghadirkan di gereja. Kalau Bapak Ibu ke Makassar nanti ada gereja GKK besar, bagus sekali. Tapi mereka membuat ibadah kontemporer. Saya bilang ibadah kontemporer hanya salah satu. Tetapi membawa orang-orang muda ke core of leadership, ke inti daripada kepemimpinan, masuk kepada diaken dan kemajelisan, dan masuk dalam diajak dalam melibatkan pengambilan keputusan adalah bagian penting dalam sustainability itu, keberlanjutan itu. Makanya sekarang dalam ilmu kepemimpinan ada istilah intergenerational leadership, kepemimpinan antar generasi, di mana kita harus mengaku sekarang yang pintar itu bukan hanya orang tua, anak muda jauh lebih pintar. Bapak Ibu saya bisa beli tiket di Traveloka, bisa saya beli tiket. Tapi begitu pembatalan saya minta refund, saya tidak tahu caranya. Terpaksa minta anak tolong ini. Gimana ini? Disuruh bertemu dengan chat. Saya kira ini manusia, apa yang saya bisa bantu? Ternyata mesin ini barang. Sebutkan kebutuhan Anda, pilih salah satu pencet. Saya frustrasi banyak sekali ini. Ini kamu tolong nih selesaikan. Artinya anak-anak muda jauh lebih pintar juga. Makanya ada istilah reverse mentoring. Kita mementor mereka, tapi pada saat sama anak muda mementor kita. Itulah dunia kenyataan pada saat ini yang harus menjadi bagian kita. Oleh sebab itu hari ini kita sudah melihat contoh Alkitabnya Musa bukan hanya memimpin keluar tapi menciptakan pemimpin baru. Paulus tidak hanya melayani tapi menciptakan Timotius dan yang lainnya. Dan berikutnya sebagai kesimpulan, saya menutup ini dengan kesimpulan, maka memimpin itu berdasarkan panggilan, bukan hanya menerima jabatan. Mari kita menjaga kemurnian visi Tuhan. Menyusun visi harus tahu apa isi hati Tuhan yang tergambar di cara kita, keputusan kita, pikiran kita dalam pengambilan keputusan. Mengembangkan orang lain sebagai penerus, membangun pelayanan yang tidak bergantung kepada satu figur. Dan sebagai kemana dia? Ini sebagai refleksi kepemimpinan visioner, bukan seberapa jauh Anda tentang memimpin, tetapi tentang seberapa lama dampak kepemimpinan Anda bertahan setelah Anda selesai memimpin. Inilah pesan Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom. Selanjutnya kita akan baik saudara, kita masuk ke sesi yang santai, ini show diskusi yang topik yang
kirim ke gerak ini. Sama 9, jadi akan dirasakan. Ya, siap. Wah, saya rasanya ya seperti masuk ruang kuliah. Lagi kuliah S3 nih. Materinya sungguh berbobot ya. Puji Tuhan kita malam ini ada Prof. Ronda yang sudah sharing kepada kita. Ini kesempatan kita, kesempatan yang baik. Jadi kita di sini kita bisa bertanya, mungkin ada pertanyaan, kenapa begini, kenapa begitu gitu. Saya boleh nggak saya duluan ini? Saya sudah ada titipan pertanyaan ini. Ya ada satu Prof, satu pertanyaan dari Persekutuan PGTI seperti ini. Pemimpin telah menyiapkan penerus. Setelah beberapa waktu, ternyata calon pengganti kurang kuat. Dia sibuk dalam pekerjaan keseharian. Jadi apa yang kita harus lakukan? Mencari pendamping untuk membantu kekurangannya atau mencari pengganti. Nah, mungkin Pendeta Prof. Ronda bisa memberikan jawaban untuk pergumulan seperti ini. Baik, ini pertanyaan yang kompleks. Karena kalau sudah dapat SK susah. Gitu ya. Maka jawaban saya, ketika Bapak Ibu mencari pengganti bukan hanya sekedar percobaan, tetapi juga memahami track record dari orang itu, tetapi bukan soal kesempurnaan track recordnya, tapi bagaimana karakter, itu yang paling penting harus dicari. Kemudian setelah kita bawa, maka pemimpin senior wajib setiap minggu bertemu dengan yang muda. Ini pengalaman saya dibentuk. Jadi setiap minggu kita duduk dan bercerita dari hati ke hati untuk mengenal. Jadi jangan langsung dilepas tanpa bimbingan. Karena untuk mendapatkan visi Tuhan dan seiring sejalan dengan gereja itu, kita harus menceritakan DNA gereja itu seperti apa. Apa karakteristik, apa sejarah gereja itu, mengapa gereja itu bisa berdiri, dan siapa pendiri-pendirinya. Mereka harus mendengar dan diulang-ulang kepada yang muda. Sehingga mereka menangkap visi daripada pendiri, visi organisasi yang Tuhan taruh di hati para pendiri dan penerusnya, sehingga terjadi estafet perjalanan itu. Sehingga seperti itu Pak. Karena misalnya contoh di gereja GKKA, saya pakai contoh ya, itu kan DNA-nya misi. Nah, tiba-tiba ada yang tidak tertarik lagi dengan misi, maka dia perlu lagi dikasih tahu bahwa ini DNA gereja kita adalah bermisi dan sebagainya. Jadi kita harus terus-menerus close up, jadi tidak melepaskan. Lalu dengan otomatis dia mengerti jalannya organisasi. Kita harus terus menjadi mentor buat mereka, seperti itu Pak. Kalau saya boleh lanjut ya nanggapin yang ini Pak Musa. Kalau mempersiapkan regenerasi itu kira-kira mulainya kapan Pak Ronda? Jadi misalnya Pak Ronda kan 10 tahun menjabat, mungkin 5 tahun lalu diperpanjang. Nah, kapan mulai mempersiapkannya? Dari sejak awal dipilih sudah memikirkan, atau memang nantilah tunggu periode berikutnya, kalau kepilih lagi, kalau nggak kepilih bagaimana jadinya? Nah, gimana Pak idealnya? Ada lagi begini Pak, ini kan masalah bicara jabatan yang ada masanya. Kalau bicara gembala, itu kadang-kadang periodenya panjang, bukan hanya 5 tahun, lalu diperpanjang 5 tahun, tapi bisa 10 tahun, 20 tahun. Kalau itu diangkat dari umur 40, dia bisa emeritus di 65 Pak. Nah kapan dia mulai mempersiapkan? Dari awal sekali atau tunggulah 5 tahun sebelum emeritus, atau 10 tahun sebelum emeritus itu. Nah kira-kira idealnya bagaimana?
Ini menyambung yang tadi ya. Kalau itu satu paket sebenarnya kalau kita belajar ilmu kepemimpinan. Jadi satu paket, bukan menunggu. Begitu dia diangkat, begitu dia mendapat peluang untuk menjadi seorang gembala, maka dia mulai merekrut sebagai bagian perjalanannya. Jadi dia tidak menunggu dia tua dulu. Cuman harus diingat karena setiap orang yang baru itu harus tahu tata laksana gereja, visi misi gereja, DNA gereja, sistem pemerintahan gereja. Sehingga dia harus siap belajar menjadi pemimpin yang baik adalah bawahan yang baik. Jadi kalau saya masih junior dan dia senior, maka saya berkewajiban terus belajar dan belajar dan respect. Karena sikap respect inilah yang membuat, karena begini, begitu hamba Tuhan yang paling senior akan turun, maka pemilihan itu bukan semata-mata senioritas, tapi kemudian jemaat melihat seberapa jauh dia dewasa, seberapa jauh dia menghargakan orang-orang yang di atasnya dan orang-orang yang di sekitarnya. Karena kita tidak bisa merasa dia sudah out of date misalnya. Khotbahnya sudah membuat kalau jemaat kami dengar kalau dia khotbah ada yang komplain. Kita yang muda ini penyangga orang-orang tua. Jadi kita menyangga orang-orang tua dan itu akan membentuk karakter kita sebagai anak muda. Bahwa dia dikenal sebagai seorang yang begitu loyal dan setia pada pemimpinnya. Dan ketika waktunya tiba, pengangkatan Tuhan itu pasti terjadi. Jadi ketika saya kembali kepada pertanyaan ini sebenarnya dia alamiah. Karena ada kebutuhan mencari orang-orang untuk membantu pelayanan, tetapi ada juga intensional di mana pemimpin itu harus secara sengaja membentuk pemimpin-pemimpin. Tapi intergenerational leadership mengingatkan anak-anak muda jangan petantang-petenteng. Lihat anak gembala, misalnya gembala gelarnya apa? Oh, sarjana muda dari Saat tapi tahun 74. Wah, ini kuno nih. Saya MTH dari ini ya. Dari Calvin Reform. Aduh, teologi Bapak Pendeta ini. Aduh. Nah, kalau kita sudah segitu, karakter kita jelek. Tidak kelihatan. Karena leadership itu ada unsur science, ada unsur art, tapi ada unsur wisdom. Artinya, kalau saya di gereja Tionghoa, apa sebenarnya budaya Tionghoa? Budaya Tionghoa itu menghargakan yang tua. Saya suka nonton film Shaolin. Film apa tuh? Terutama ada itu saya paling suka itu Raja Pengemis itu. Ya, Kaipang. Itu saya rasa dia tidak kuat sebenarnya. Tapi dibuat kuat oleh film. Yang kuat itu kan yang muda sebenarnya. Tapi dia taruh respect. Itu values yang harus menjadi wisdom anak-anak pelayan-pelayan muda. Oh, walaupun dia mungkin sudah uzur, tapi selalu dibuat menang oleh film kan. Kecuali kemudian ketika siap mau terjadi pergantian baru dia berdarah-darah ininya ya, baru dia pegang penggantinya kan gitu ya. Kelak mati dia, itu penggantinya. Gitu ya. Tapi siapa penggantinya? Adalah orang yang paling loyal.
Bapak Ibu, itu hanya film biasa, tapi itu ada wisdomnya. Tidak mungkin film itu didesain tanpa wisdom itu. Oh, orang yang paling setia. Yang memberontak-berontak itu, yang pergi mengkhianat itu, justru kacau nantinya gitu ya. Nah itu contoh. Jadi makanya leadership itu adalah science, artinya ada ilmu-ilmu umum yang bisa dipakai secara universal baik di barat, di timur, di manapun dunia. Ada art, artinya dia menggabungkan diri kita. Kita tidak bisa niru Pak Stephen Tong khotbah. Pak Stephen Tong ya begitulah dia khotbah. Ada yang niru-niru agak aneh-aneh saya lihat. Ada yang niru-niru saya lihat. Tapi nggak keluar dirinya. Ya kita harus keluarkan diri kita karena kita art, kita punya keunikan yang Tuhan ciptakan. Tapi ada juga namanya wisdom, budaya di mana kita tinggal. Seperti itu Pak. Jadi ini dua jawaban ya yang saya langsung berikan. Kapan itu natural sifatnya? Ini natural atau mungkin sedini mungkin ya, sedini mungkin yang bisa dikerjakan itu ya. Baik, sambil silakan minum dulu, Pak. Silakan. Baik, sambil kita ini ada yang mau bertanya. Nah, silakan. itu ada yang langsung. Jordan, ada yang mau bertanya. Tolong dibantu, ada mic untuk di belakang. Pak siapa dulu? Timothy 1, Pak Katamso 1. Pak satu. Ya. Boleh Pak Timothy ya, boleh Pak berdiri Timothy, Pak. Ya silakan Ya. Pak Timothy. Ya, baik, terima kasih. Cek. Ya, terima kasih. Selamat datang Pak Profesor Daniel Ronda. Beliau juga sebenarnya dia sekretaris umum PGLI. Ya, sekarang kita support dia untuk terus bekerja di situ. Baik, materi hari ini cukup luar biasa sekali. Menurut saya bahwa memang ini penting sekali, khususnya memang di gereja-gereja Tionghoa, bahwa untuk anak muda itu untuk menjadi hamba Tuhan itu memang kalau kita enggak memberikan satu motivasi, mereka akan tidak ikut seperti itu. Karena apa? Karena memang sekarang itu dalam generasi sekarang itu di gereja Tionghoa itu misalkan 60 ke atas itu mereka bisa berbahasa Mandarin, tapi di bawah itu kalaupun mereka bisa tapi mereka tidak mau untuk terjun di situ. Ini menjadi suatu kendala. Nah, mungkin satu pertanyaan yang saya ingin tanyakan begini. Bagaimana kita membedakan visi dari Tuhan atau ambisi suatu pribadi pemimpin itu sendiri? Terima kasih, demikian Pak Prof. Ya. Satu lagi ya pertanyaannya. Pak ini Pak Tamso. Silakan Pak. Selamat malam. Malam. Saya berpikir begitu, kan seorang pemimpin harusnya dapat visi dan pesan dari Tuhan. Tapi selalu yang pemimpin ini udah jadi pemimpin lupa daratan kali. Selalu ya. Kita lihat ya dia dipengaruhi malah teman-temannya atau sekelompoknya itu. Nah ini hal-hal begini tentunya mesti ada satu mungkin penasehat atau di dalam gereja atau di luar gereja itu juga terjadi, tapi kita lihat yang gereja agak parah nih kan. Ya saya berharap supaya pemimpin-pemimpin tahu bisa mawas diri dan taatlah sama Tuhan gitu. Dan kita juga khawatir selalu yang sekelilingnya orang itu bersama-sama untuk melaporkan yang bagus-bagus saja ya. Jadi itu kayaknya di dalam proses semuanya bagus. Tahu-tahunya gereja itu nggak berkembang kita lihat. Nah ini cara Bapak untuk mengatasi ini bagaimana? Baik. Terima kasih. Dijawab dulu ya. Terima kasih Pak Timothy, beliau sekretaris di GPMRI. Benar bahwa saya tahun lalu diangkat menjadi sekretaris umum, sekretaris Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia, PGLI. GPMRI salah satu anggotanya, dan ada 100 gereja sinode anggota, dan
sekarang ada 70 yayasan yang bergabung. Jadi dia tandem dengan PGI yang sering kali kami harus kadang-kadang dipanggil Pak Presiden, Pak Menteri ya, urusannya jadi begitulah. Urusan-urusan ketatanegaraan, tapi kami sepakat untuk penginjilan. Pak Timothy, tentang visi dan ambisi memang delicate namanya. Delicate itu seperti tipis, ya tipis. Sama dengan bicarakan kerendahan hati dan sombong itu juga tipis Pak, sangat tipis. Ada dosen saya almarhum, dia bilang bahwa saya ini saudara dikenal sebagai orang rendah hati. Itu sudah langsung sombong dia. Jadi begitu dia declare dia rendah hati, dia sudah sombong gitu ya. Nah, visi itu kadang-kadang membuat orang tergerak untuk melakukan, sehingga terkesan ada orang pikir itu ambisi. Tapi yang membedakannya adalah turunan dari visi itu adalah misi. Turunan dari misi itu adalah tujuan. Tujuan adalah sasaran. Prosesnya bagaimana dalam menyusun itu? Apakah Tuhan dilibatkan? Semua jemaat majelis juga diberikan ikut diajak memberi masukan? Kalau itu dia tidak ambisi. Karena dikerjakan dalam proses kebersamaan dan dalam proses doa. Lalu ketika dia mau mengerjakannya, apakah dia sendiri yang mengerjakan atau bekerja lewat grup bersama, ada sub-sub yang dikerjakan. Itu berarti bahwa dia tidak ambisi. Lalu ketika terjadi hasil gerejanya berkembang, dia tidak di mimbar berkata, karena saya, tapi karena Tuhan dan karena tim yang bekerja. Sehingga apa yang dia capai itu adalah milik bersama. Jadi itu membedakan antara mana yang menjadi visi dari Tuhan dan mana yang menjadi ambisi. Ambisi itu memperalat, ya, memperalat orang. Kalau Bapak Ibu di bawah itu hanya merasa diperalat, itu pasti itu ambisi. Tapi kalau dia merasa diberdayakan, di-encourage dan seterusnya, pasti itu dari Tuhan. Jadi itu yang membedakan. Kemudian Pak siapa lagi? Pak Katamso. Ya, maaf. Ini pertanyaan Pak Katamso, rupanya ada beberapa pertanyaan yang mirip. Ya, ya terus kalau bisa ya, saya langsung bacakan ya. Ya. Karena mirip sekali dengan yang Ya, Pak Katamso itu ungkapkan tadi, bahwa seorang pemimpin lupa turun. Ya enggak Pak Katamso? Nah, di sini ada pertanyaan seperti ini Pak. Pak Ronda mau tanya, kalau pemimpin yang tidak mau turun dan tidak mau cari regenerasi penerus, gereja harus bagaimana? Gitu ya pertanyaannya. Ya, satu lagi juga hampir sama nih Pak. Jadi dia berasumsi ini bahwa gereja Indonesia mengalami krisis kepemimpinan, ada situasional di mana gereja terjebak dengan pola kepemimpinan big man, akusentris. Mungkin ini seorang pemimpin yang sangat karismatik, sulit tergantikan. Nah, masalahnya yang bersangkutan tidak mau turun. Itu loh Pak. Ya silakan. Baik. Saya tidak tahu konteks dan ceritanya, jadi saya jawab pun mengawang-awang juga ya Pak, ya. Secara umum saja. Jadi kalau ada yang merasa dijawab, jangan Bapak sedang menyinggung saya, tidak. Begini Bapak Ibu, bertahan atau tidaknya seseorang, itu kan ada aturan mainnya. Kalau pemerintahan gereja yang ideal itu seperti apa? Ada yang bilang Pak, per 5 tahun diperiksa, periodisasi, nanti dimutasi atau tetap dipertahankan. Ada yang bilang 2 periode sudah cukup. Ada yang bilang sampai dia dipanggil Tuhan. Ada pemerintahan gereja itu. Sehingga Bapak Ibu harus memutuskan aturan mainnya dari awal. Disepakati oleh majelis, disepakati oleh sinode, disepakati oleh itu. Kalau disepakati bahwa kita akan terus menghargai dia sampai pada usia begitu, ya itulah sistem yang harus kita tidak bawa sistem gereja lain ke gereja kita. Seperti gereja kami hanya 2 periode.
lalu diganti. Tidak bisa saya mengkritik GBI, kalau oh kenapa GBI ini sampai mati dia. Lah memang saya punya aturan main beda dengan aturan main dari sinode itu. Jadi kita tidak bisa membandingkannya. Harus itu diperbaiki, kalau mau ya diperbaiki di rapat-rapat sinode atau rapat-rapat gereja. Jadi itu Pak, saya tidak bisa menilai seseorang. Karena pemerintahan gereja, Pak, tapi kan sudah tua. Lah, paus sendiri 80 tahun juga diangkat jadi paus gitu ya. Jadi tidak ada yang tua dan yang muda. Memang relatif masing-masing gereja punya aturan mainnya. Iya. Nah, kalau Bapak Ibu merasa kok kami merasa ingin diganti sistemnya, mulai dirapatkan. Nah, itu aturan. Jadi saya tidak bisa menilai mengapa tidak mau turun, karena ada aturannya yang mengatakan demikian. Tapi yang kedua, bagaimana kalau Bapak Ibu mendapat kesempatan seumur hidup? Puji Tuhan. Ada yang dapat boleh sampai 70 tahun. Ada yang bisa sampai, ada yang 65, ada yang 70. Puji Tuhan. Kalau itu terjadi, maka saya menyarankan Bapak Ibu angkat orang sebanyak-banyaknya. Jangan khawatir. Jangan khawatir, karena sistem tidak membuat kita akan pergi dari situ. Kecuali Bapak Ibu selingkuh misalnya, ya memang otomatis ya. Atau melanggar firman Tuhan. Angkat orang sebanyak-banyaknya. Perkuat, jangan merasa ada saingan. Karena prinsipnya begini, kalau saya mengangkat orang, saya akan ikut naik. Jadi kalau Bapak Ibu angkat orang, kita ikut naik. Maka orang yang kita angkat, kita harus rajin ketemu, mentor, bicara dan sebagainya. Mungkin Bapak Ibu akan lemah di misalnya khotbah. Nah, Bapak Ibu bisa punya orang-orang tim pengajar yang baik. Jadi kita lengkapi, jangan takut. Kalau kita ngangkat orang, kita tidak akan pernah ditinggalkan. Itu prinsipnya. Jadi Pak, kata lupa darah tanda apa itu saya tidak berani jawab, itu aturan main dari gereja masing-masing. Karena itu aturan main dan itu kita harus hormati. Maaf, ini ada berbeda. Berbeda Pak. Berbeda karena saya maksudnya tuh harusnya dia dapat orientasi dari Tuhan, tapi dia tunduk pada kekuasaan. Nah ini harus berbeda toh. Ini yang terjadi di dunia ini kan selalu begitu. Nah ini gimana toh? Saya tidak tahu cerita, nanti kita cerita pribadi ya kalau ada masalah. Jangan sampai kepahitan aja Bapak ya. Jadi enggak suka sama gembala, tapi jangan sampai maksud saya ya Pak ya. Jangan sampai, karena gini, bagi saya gini. Sejelek-jeleknya hamba Tuhan, dia adalah orang yang diurapi Tuhan. Itu kita harus hormati. Jadi itu yang harus kita hargakan. Soal itu kita bantu manajemennya, sistemnya. Jadi orang-orang tua kita bantu sistemnya. Jadi makanya sejak muda Bapak Ibu, wajibkanlah diri Bapak Ibu untuk ikut seminar-seminar. Saya jadi guru besar, setiap semester lapor ke pangkalan data dosen. Salah satu syaratnya supaya saya dapat tunjangan dari negara, harus ada ikut seminar 1 kali. Bayangkan sudah jadi guru besar disuruh ikut seminar gitu ya. Bayangkan, harusnya kata guru besar itu kan maha guru. Jadi sudah guru di atas segala guru, siapa lagi mau ajar? Tapi disuruh belajar lagi Pak. Kalau enggak taruh sertifikat, bulan depannya tidak ada gaji lagi, tidak ada tunjangan negara lagi. Bayangkan Bapak Ibu. Artinya dunia saja menghargai continuing education, belajar terus menerus. Mengapa kita hamba Tuhan tidak mau lagi belajar? Itu tantangan yang saya titipkan kepada Bapak Ibu. Karena dunia bilang, kamu kalau enggak, saya enggak akan kasih apa?
sertifikat tunjangan negara itu lumayan Bapak Ibu. Kalau itu hilang, aduh matilah, gitu ya. Motor tidak terbeli, gitu. Itu sejajar dengan satu motor kan gitu ya. Jadi Bapak Ibu, kalau itu tapi syaratnya itu tadi Pak, ikut seminar Pak. Setiap bulan tuh Pak? Enggak, salah Satu semester ada satu harus ikut seminar. Kalau enggak. Loh, dunia tuh begitu, kau tuh sudah guru besar, tetap kau harus belajar, itu kisahnya ya. Artinya kita sebagai hamba Tuhan jangan sampai berhenti, jangan sampai out of date kita lah. Karena dunia kita lah dunia apa? Dunia bicara, dunia berkata-kata, dunia mengayomi, dunia yang berubah dengan kesehatan mental dan masalah mental dan sebagainya. Jadi ini titip pesan pada kita yang muda-muda, pendeta muda, hamba Tuhan muda, ayo jangan berhenti. Majelisnya biasanya suruh pergi untuk apa? Ikut Belajar. acara, itu bagus sekali. Tapi cari yang bermutu, yang kuat, jangan hanya mau liburan gitu ya. Orang Makassar paling senang kalau seminarnya ke Jakarta, itu paling senang. Tambah 2 hari ya, gitu ya. Untuk ke Pondok Senayan City atau Grand Indonesia gitu ya. Ya, puji Tuhan. Ini bagus sekali. Saya teringat satu falsafah Chinese Pak. Orang China berkata, Ho tau lao, xie tau lao. Hidup sampai tua, harus belajar sampai tua. Terus menerus belajar. Tetapi memang Pak, kenyataannya ya, yang kita lihat di lapangan, ada orang sudah sampai tahap tertentu, dia ngomong saya nggak perlu lagi, saya nggak perlu lagi menimba ilmu, saya tidak perlu lagi untuk belajar gitu. Ya sayang sekali. Ya akibatnya ya memang seperti yang Pak Pendeta tadi jelaskan ya, bagaimana seorang yang visioner harus yang terus membuka diri. Oke. Baik, kita coba lempar ke floor. Ini belakang ada pertanyaan juga. Pak Daniel sama, iya, satu lagi. Sebenarnya di sini masih ada banyak pertanyaan loh masuk loh. Kita prioritaskan tamu kita. Langsung dulu ya, maaf ya. Ini juga ada nih, nanti Mose Hilda, ada yang perempuan satu di sana. Baik, itu dulu. Pak Daniel, silakan Pak Daniel. Ya, saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama, jika ada 2 pemimpin sama-sama mengklaim ini visi dari Tuhan, tetapi arahnya berbeda. Bagaimana kita mengujinya secara teologis? Yang kedua, ini masalah klasik di gereja-gereja Mandarin pada umumnya. Gereja-gereja Mandarin pada umumnya sudah ada struktur, sistem pemerintahan gereja dan sistem yang jelas. Tetapi pada prakteknya lebih banyak menganut doktrin cincai Pak. Iya, ini dari satu sisi gereja Mandarin itu fleksibel, kalau menolong jemaat atau ada musibah itu cepat, nggak melalui rapat majelis tetapi bisa diputuskan bersama-sama. Tetapi di sisi lain justru karena saking cincainya jadi banyak sistem atau struktur bahkan pemerintahan gereja yang jadi tabrak begitu. Jadi bagaimana mengatasi akan hal ini? Makasih Pak Daniel. Baik, satu lagi sebelahnya Pak Daniel, maaf boleh sebut namanya ya, boleh sebut nama. Selamat malam Prof dan Bapak-Bapak semua, hamba Tuhan yang ada dalam ruangan. Shalom semuanya. Shalom. Perkenalkan saya Nando, saya Nando. guru Injil di GPMRI Jembatan Besi. Kebetulan saya diutus untuk ada dalam kegiatan pada malam hari ini. Terima kasih Prof untuk materi pada malam hari ini. Saya melihat bahwa jika kita melihat bahwa indikator pertumbuhan organisasi, regenerasi bukan sekedar soal pergantian orang Prof, tetapi juga soal berkelanjutan tentang visi dari Tuhan. Nah jika saya melihat dalam generasi sekarang anak muda, banyak anak muda yang tidak terlalu aktif dan memilih untuk lebih pasif dalam gereja dan juga memilih hanya untuk menjadi penonton dalam gereja. Bukankah pertumbuhan gereja yang kita lihat seperti itu sebenarnya sedang mengalami kerapuhan secara struktural dalam gereja? Yang mau jadi pertanyaan saya Prof, izin langkah konkret apa yang akan kita hadapi atau kita lewati bersama
yang harus diambil agar tidak sekedar mewariskan gedung dan aset gereja, tetapi mewariskan sistem yang mampu mengaktifasi partisipasi kaum pemuda dalam gereja. Apakah kita harus mencari benang merah kenapa mereka menjadi diam dan ingin hanya menjadi penonton? Atau ada langkah konkret lain yang mungkin dari POV Prof sendiri yang dapat membagikan bagi saya mungkin sebagai hamba Tuhan yang masih sangat junior, atau juga untuk semua kita yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih Prof. Oke, kita jawab dulu. Silakan. Ya, saya singkat-singkat ya, karena banyak yang tanya. Masih ada dua lagi di sana. Ya, Pak Daniel ya. Jadi kalau ada dua orang hamba Tuhan di satu gereja, lalu visinya beda, berarti itu visi pribadi masing-masing dari Tuhan. Jadi kalau visi yang kita mau susun di gereja, ya harus duduk bersama Pak. Jadi duduk bersama, cerita dari hati ke hati. Karena tidak visi itu tidak dimulai langsung mengklaim ini dari Tuhan, enggak. Tuhan berbicara lewat percakapan dan kondisi situasi. Makanya kalau sebelum menyusun visi, kita akan diarahkan dulu seorang ahli pertumbuhan gereja misalnya kita undang untuk melihat tren-tren terkini apa yang terjadi, sehingga Tuhan mengizinkan. Jadi retreat lah. Jadi supaya tidak ada terjadi masing-masing mengklaim ya. Kalau di Pantekosta lebih ekstrim lagi. Pernah ada berkelahi dua pendeta gara-gara tangganya di kanan apa di kiri gitu ya. Nah, itu Tuhan bilang di sana, yang satu bilang Tuhan bilang di sini. Lalu ketika dia tanya saya, kebetulan satunya murid saya bilang tanyanya ke insinyur, saya bilang ya, arsitek ya tanya ya. Doa lalu minta arsitek yang menolong. Jadi kita soal visi kebersamaan penting. Itu makanya saya sebut kepemimpinan itu kolektif. Yang kedua tentang aturan-aturan, kenapa bisa kadang-kadang cincai yang mudah sekali, fleksibel tapi ada yang ketat dan sebagainya. Perbaiki saja sistemnya Pak. Karena terutama untuk pengambilan keputusan-keputusan yang cepat memang harus membutuhkan kecepatan. Mana yang bisa secepatnya dari sejarah kita bisa memperbaiki. Kalau ada kas diakonia mau diserahkan, ada jemaat yang patah harus operasi segera, lalu rapat majelis dulu baru minggu depan, ya tidak sudah mati dia. Jadi kita memang ada yang ini. Nah kita buatkan jadi sistem organisasi manajemen dalam teorinya mengatakan begini, selalu kita bisa mengubah sistem berdasarkan situasi-situasi yang sudah ada. Dari situ kita perbaiki, kita sempurnakan. Jadi kita terus menyempurnakan. Kalau saya disuruh tanya bagaimana, ya perbaiki. Karena semua ada namanya dalam dunia manajemen culture, organization culture, budaya dari organisasi. Gereja A pasti budayanya beda dengan budaya gereja B. Bapak Ibu kembangkan apa yang menjadi yang terbaik. Karena prinsip organisasi satu, keadilan, itu yang harus dijaga. Sistemnya harus adil. Pak Bung Nando ya dari tanya bagaimana melibatkan anak muda, itu memang itu fakta. Bukan hanya diem, tapi juga keluar. Salah satu bilangan riset center, mengapa keluar? Karena mereka tidak melihat otentisitas katanya. Keotentikan daripada orang tua. Nah, kelihatan mereka bicara kasih tapi faktanya enggak bicara. Enggak menghidupi. Jadi itu menjadi akhirnya anak muda diem. Kalau Bapak Ibu baca bilangan riset center ya. Nah, apa jawabannya, solusinya? Nah kita yang muda, gembala-gembala muda menjembatani intergenerational leadership. Yang tua kita mulai duduk mendengar mereka. Panggil dan duduk dengar saja. Biar mereka bicara. Jadi saya selalu seperti itu, mendengarkan mereka. Apa sih yang mereka harapkan dan rindukan dan ini. Dan ternyata jemaat kita itu sebenarnya anak muda kita dimuridkan oleh orang lain sebenarnya. Saya pernah buat observasi kecil-kecilan. Saya kebetulan anak saya waktu tahun 2016 di sini belum nikah. Setiap selesai kebaktian banyak sekali anak muda ke rumah kami. Pesen Gojek, makanan, ramai cerita sampai sore.
Satu kali saya tes. Pengkhotbah favorit kalian siapa? Saya harap-harap nama saya disebut. Nggak keluar nama saya. Ya. Yang keluar itu malah si Gideon Simanjunta, Debo Baasir. Wih, wah ini kenapa ini yang lain? Nggak ada satupun nama Daniel Ronda ya. Artinya dengan digital ini jemaat kita sebenarnya dimuridkan oleh orang lain. Kita harus terima fakta itu. Dari mana kita tahu? Dengan bertanya. Nah, dengan bertanya itu kita tahu, oh, sajian mereka tiap hari itu yang memuridkan mereka, yang ngajar mereka adalah itu. Nah, repotnya mereka dapat bukan hanya message-nya, tapi stylenya. Begitu masuk di gereja kita, style pendeta kita bahasa Yunaninya yang diajar, bahasa apa tuh? Ibrani, kemudian filsuf-filsuf apapun, Nietzsche berkata, ini berkata, berat banget. Ini aku dimuridkan oleh gereja yang agak ringan-ringan. Nah ini jadi pertentangan juga. Wah itu repot sekali Bapak Ibu. Makanya jadi gembala berat sekali. Tolong kita doakan ini Bapak Gembala kita ya. Karena berat sekali tantangannya sekarang. Dia mau khotbah yang benar, dia selera sudah berubah ini. Ini sudah makan babi hong terus ini. Kita ini mau kasih makanan yang sehat ya. Menu 4 sehat 5 sempurna. Yang datang ini makanan-makanan siap saji ya. Yang dimuridkan jemaat kita. Nah ini repot Bapak Ibu. Kita itu setengah mati. Mau ikut gaya mereka pakai gaya cepat saji. Sinode marah. Ini kenapa ini? Pendetaku tiba-tiba jadi gaya karismatik ini ya. Ya ringan-ringan betul khotbahnya ya. Jadi serba salah juga ya. Ini khotbah ya. Jadi dibilang wah ini dangkal betul ini. Kalau dia sudah kutip-kutip Immanuel Kant, ini baru dia pendeta ini ya. Tapi akhirnya jemaatnya ibu-ibu pun dimuridkan oleh siapa? Kalau kita tanya, siapa yang memuridkan ibu-ibu? Yang rohani, tapi tidak usah jawab ya. Kita dimuridkan orang. Nah itu Pak. Jadi bagaimana langkah konkretnya? Duduk saja, dengar, dikonekkan istilahnya. Dengan cara apapun sesuai dengan budaya gereja kita masing-masing. Banyak komunikasi ya. Banyak komunikasi dengan ya, betul. Yang senior dengan yang junior. Itu langkahnya cuma satu ya. Ya, tapi siapa yang memulai ya yang tua lah. Traktir dulu makan, traktir ngopi dan sebagainya. Atau perlu sistemnya juga mungkin. Ya. Selain ya komunikasi ini kan di luar sistem lah. Ya. Atau mungkin yang tadi ada tanyakan ada juga sistem yang bisa dibangun supaya anak muda ini nggak jadi penonton maksudnya, ya. Aktif gitu. Nah kata mengaktifkan itu seringkali juga salah, seringkali dipahami sebagai very-very saja. Aktif misalnya suruh menjadi pemain musik. Aktif disuruh jadi pelayan. Yang dimaksudkan intergenerational leadership itu adalah dia masuk ke core-nya. Ke core. Leadership-nya. Dia ikut dalam pengambilan keputusan. Itu sebenarnya. Tapi untuk masuk ke situ kan ada sebuah proses. Itu sebenarnya yang berarti yang perlu. Senior mesti siap. Mungkin sampai merubah tata dasar Pak. Tata dasar terlaksana ya. Iya. Tapi sudah banyak kok. Saya lihat di Makassar kemarin saya khotbah di Gereja Kalam Kudus. Saya Paskah di sana, memimpin di Gereja Kalam Kudus di Makassar. Saya lihat kombinasi sudah. Yang evangelisnya sudah, yang senior dan junior sudah. Banyak yang muda masuk. Sudah masuk. Iya, kelihatannya memang ada pergeseran lah ya. Bahwa leadershipnya itu sudah bergeser ke orang-orang yang lebih muda, 40 mungkin bahkan ke bawah ya. Sudah bisa masuk di dalam, ada gereja tertentu memang sudah orang-orang usia 30-an, 40-an sudah bisa masuk di dalam pemajelisan. Ya, baik. Kita memberikan kesempatan kepada yang muda ya. Betul, ya. Ini juga nih, mau kasih kesempatan ini kemana? Langsung apa? Masih ada nih, 2 ada pertanyaan Musa Hilda sama ini satu sama Ko Andre. Ya silakan yang sebutin, kenalin boleh? Ya, kenalkan selamat diri. malam semuanya, selamat malam Pak Profesor, juga segenap tim hamba Tuhan, majelis dan rekan-rekan yang saya hormati. Saya bersyukur malam hari ini bisa mendapatkan
bisa saya bilang mungkin pelajaran baru ya buat saya sebagai pelayan muda di gereja saya. 5 elemen yang tadi Bapak sampaikan, jujur ini sangat, kalau saya mau bilang idealnya adalah pemimpin harus seperti itu. Tapi saya percaya mungkin setiap orang untuk bisa mencapai ke titik tersebut, kita semua berproses gitu. Jadi yang mau saya tanyakan berhubungan dengan jawaban Bapak tadi mengenai belajar terus-menerus, ketika seseorang itu berproses, dia pastinya kan akan belajar hal baru. Namun kecenderungan yang mungkin beberapa yang kita miliki itu, ketika kita sudah menjadi senior, ketika kita sudah melayani dalam periode waktu tertentu, kita nggak mau belajar yang saya maksud di sini mungkin dalam bentuk karakter, bukan hanya pengetahuan saja mengenai Alkitab. Jadi pertanyaan saya, apa sih langkah efektif atau pendekatan yang bisa kita berikan kepada mereka yang senior yang mungkin tertutup untuk belajar hal baru, selain untuk anak-anak muda juga untuk yang senior? Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak. Baik. Lanjut, Musa Hilda, silakan. Ya, Shalom, Ya, shalom. Pendeta Daniel Ronda. Pertanyaan saya mengenai mengintegrasikan mungkin sistem pelayanan kita ya, karena yang dalam gereja kan yang harus kita terapkan adalah spiritual leadership. Itu penting sekali, tetapi bagaimana dengan generasi muda dengan generasi tua, tidak terjadi bentrok atau tidak terjadi hilang kepentingan satu dengan yang lain, tapi diintegrasikan semua bisa nyambung ke yang generasi tua dan bisa masuk kepada generasi muda. Karena persoalan yang sebenarnya juga harus kita akui saat ini, di generasi muda ini ya memang begitu majunya zaman ini sekarang kita akui. Tapi terkadang juga kita hamba Tuhan kadang bingung, kita didesak, kita harus mengikuti selera zaman ini. Ini dilema juga. Jangan-jangan akhirnya kita lebih tertuju fokus kita mengikuti zaman ini daripada mengikuti firman Tuhan. Karena firman Tuhan kan sudah memberikan rule-nya sendiri dalam spiritual leadership itu sendiri. Nah ini dilema yang mesti kita jawab sehingga kita bisa menjawab kebutuhan zaman ini, sehingga kita melahirkan pemimpin-pemimpin ke depan yang benar-benar takut Tuhan dan bisa berkesinambungan mewarisi kepemimpinan di masa-masa mendatang. Dan generasi-generasi muda juga, mereka tidak merasa di stop, tetapi mereka terus juga diadopsi di zaman mereka juga. Pasti semua yang ditetapkan di zaman dulu itu juga adalah pasti buah dari doa dan pergumulan-pergumulan dari pemimpin-pemimpin gereja sebelumnya. Kira-kira begitu Pak Pendeta. Terima kasih. Baik. Satu lagi, Ko Andre. Kelihatannya ini kemungkinan pertanyaan terakhir yang bisa dijawab. Tes. Ya. Ya tes. Ya, Musa, saya Prof, saya Andre dari Gereja Kristen Kebenaran. Kalau tadi saya dengarkan pertanyaan ini rata-rata kebanyakan visionernya problemnya berasing di internal ya. Masalah krisis kepercayaan kalau saya lihat sih. Bagi para pemimpin gereja. Dan saya ingin mengajak agak keluar dari situ. Saat ini kan kalau kita bicara pemimpin visioner, salah satu syaratnya adalah kemampuannya dalam membaca atau memperkirakan masa depan atau tren. Ya, saat ini sebagai pemimpin kita perlu memanfaatkan teknologi dengan membaca tren-tren tersebut. Khususnya karena saya di bidang misi dan penginjilan, yang mau saya tanyakan adalah bagaimana tren misi di area-area baru atau kota-kota satelit baru, serta mengantisipasi kondisi area-area yang sudah matang dan banyak orang tuanya. Jadi kalau kadang kita ke daerah itu memang jomplang sekali, gereja-gereja yang lama itu yang tadi Prof lihat itu banyak yang sudah sepuh, anak mudanya nggak ada. Tapi di tempat lain, di area-area baru mungkin kayak kita Jakarta di sekitaran ini banyak sekali keluarga-keluarga baru. Nah, bagaimana pemimpin di gereja mengantisipasi hal-hal tersebut, baik yang di tempat yang lama atau yang di area baru ini? Makasih Prof. Oke, silakan. Ya, karena waktulah, maka tidak bisa panjang-panjang jawab ya. Sudah mulai pulang satu-satu. Pemimpin yang baik katanya mengamati
jemaatnya yang pulang dan memberkati mereka ya. Jadi yang tidak mau belajar lagi, ya dibiarkanlah, kasihan sudah, ya sudah tidak mau, biarkan saja. Karena begitu, saya dulu jadi ketua STT, saya suruh yang dosen-dosen senior, saya suruh ikut seminar, yang tidak mau, ya sudah biarkan sajalah. Jadi kita mau bilang apa, kita doakan. Tetapi saran saya memang kita yang muda-muda bimbing saja, apa kesukaannya. Misalnya jangan-jangan dia tidak suka belajar membaca tapi suka dengar. Kalau itu kita kirimkan apa gitu. Sambil kirimkan martabak ini ya. Ini ada video bagus, ini ada video bagus. Kita seperti dorong dia. Seperti dia membuat dia akhirnya dia tidak nonton merasa nggak enak kalau nggak nonton gitu. Jadi kita seperti menjadi cheersnya untuk dia menolong orang tua. Kadang-kadang begitu. Jadi kita perlu kasih dia semangat. Ingat anak muda, kalau kalian berhasil membuat orang tua berubah, itu pemimpin yang hebat di masa depan. Itu. Jadi kalau dia bisa membuat tidak suka baca jadi suka, itu hebat itu ya. Itu. Jadi kita perlu mendorong. Ingat reverse mentoring. Artinya jangan merasa orang tua dong ngurus kamu enggak jadi contoh. Enggak. Sekarang enggak ada istilah itu. Yang muda bisa memberkati yang tua. Berikutnya Pak, ya itu memang begitu. Saya sarankan hanya jangan pernah mimbar seolah kita mengatakan begini, kalian sangat diperlukan, tapi saya yang lebih soft. Kita tahu apa yang menjadi masalah mereka, kita dengar, lalu kita perbaiki dan semuanya. Jadi jangan sampai terkesan kita mengkontradiksikan diri kita. Kita memerlukan kalian anak muda, tapi sayang anak muda ini hari ini terlalu banyak nonton video, terlalu banyak ini kayaknya 1% diangkat, tapi sisanya dibanting. Jadi dia merasa terjadi kontradiksi dalam menilai kita anak muda. Nah, jadi acceptance itu paling penting. Dia merasa diterima dulu. Setelah diterima, sekeras apapun kita ngomong, dia pasti terima. Itu ciri anak muda. Tapi kalau kita khotbah, jangan sampai kita bilang, kalian generasi muda, kalianlah harapan, tapi kalian sekarang, tapi kalian hajarnya itu lebih banyak juga. Nah ini yang menjadi kadang-kadang terus terjadi gap. Reference yourself, katakan tahan dirimu dengan judgment. Anak muda sangat tidak senang dijudge. Tapi apakah mereka tidak suka diperbaiki? Suka. Tapi ada cara yang kita perlu kerjakan untuk menolong anak-anak muda kita. Terakhir Pak, ini karena sudah waktu Pak Andre ya, bagaimana dengan banyaknya anak muda, bagaimana menjangkau area-area? Saya rasa Pak, kan bapak-bapak sudah belajar banyak buku kepemimpinan kan, leadership team, teamwork, selalu istilah itu, mulai dari John Maxwell, siapapun, setiap buku kepemimpinan pasti ada kata membangun teamwork gitu. Artinya seorang gembala tidak bisa cover anak muda, kita cari orang yang terpanggil untuk pelayanan pasutri, anak muda, beri mereka kekuatan, beri mereka encourage, mereka panggil mereka tiap minggu, katakan, bagaimana perkembangan pelayanan anak muda, tolong bantu saya kasih gambaran, lalu kasih ini DNA gereja kita, tolong bagaimana kalian menerjemahkan kepada pasutri dan sebagainya. Kita membuat tim, tapi kita tidak melepaskan, kita memberikan nilai-nilai apa yang harus mereka kembangkan. Jadi kita seperti itu Pak kira-kira. Ya sudah semakin banyak, jadi sudah waktunya juga ya. Kalau dalam ilmu berkhotbah, saya juga mengajar berkhotbah, saya dekat dengan Pak Beni Solihin. Kalau Bapak Ibu berkhotbah, kita hitung berapa yang keluar kencing ya. Itu. Kalau semakin banyak itu berarti khotbah kita kurang menarik.
Tapi ini karena waktunya ia pergi, bukan karena tidak menarik. Baik, saya kembalikan Pak. Ya sebenarnya di tangan saya masih banyak pertanyaan ya. Saya minta maaf nih, WA-nya tidak sempat terbaca. Kalau boleh Prof nanti saya teruskan ya Prof. Ya. Ya, kita sesuai dengan jadwal, saya yakin masih banyak yang penasaran sebetulnya ya. Kalau diskusi ini ternyata 40 menit ini nggak kerasa ya, nggak kerasa. Tadinya kirain pertanyaan kurang, taunya pertanyaan terlalu banyak, belum sempat dijawab malah. Ya, ya. Baik, dengan berat hati memang kita harus tutup diskusinya, Q&A-nya. Nanti ada pertanyaan sangat penting, setelah ini jangan kasih pulang ini, cegat aja di bawah, tanya langsung, tanya langsung di sana. Siap ya, Pendeta? Baik, kita kasih tepuk tangan dulu untuk semua yang sudah bertanya juga, ya. Terima kasih, Pak. Tuhan berkati.